Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penentuan kesadaran air, total kalsium dan magnesium dengan metode titrasi. Yang beranggotakan yang pertama Sherlyn Swebatul Aslamiyah, Milati Azakiyah, Umi Salviana Tatun, Nosa Dwi Safira, Maisaroh, Rizky Suryo Baskoro dengan NIM yang tersedia. Lanjut, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat menentukan kesadaran air secara titrimetrik. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan nilai relative percent difference atau biasa disebut persen RPD, persen temu balik atau persen recovery, dan estimasi ketidakpastian pengukuran pada penentuan kesadaran air secara titrimetrik. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan alat yang digunakan. Itu yang pertama, buret 50 ml, Erlenmeyer 250 dan 500 ml, labu ukur 250 dan 1000 ml, gelas ukur 100 ml, pipet volume 10 dan 50 ml, pipet ukur 10 ml, gelas piala 50, 250 dan 1000 ml, sendok sungu, pH meter, pengaduk gelas, pemanas listrik, kemudian neraca analitik, gelas arloji, mortir dan stemper, botol semprot, botol timbang, kemudian botol borosilikat tutup asah dan borosilikat tutup karet. Selanjutnya yaitu ada bahan. Yang pertama ada murexit, natrium klorida, eriochrome black tea atau EBT, natrium hidroksida atau NaOH, amonium klorida NH4Cl, amonium hidroksida, magnesium etilendiamin tetraasetat, Na2-EDTA dihidrat, magnesium sulfat pentahidrat, magnesium klorida heksahidrat, natrium cyanida NaCN, kalsium karbonat CaCO3, dinatrium etilendiamin tetraasetat dihidrat, serbuk natrium cyanida atau NaCN juga sama, dan yang terakhir ada air suling. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan indikator murexit. Yaitu yang pertama mencampurkan 200 mg murexit dan 100 gram NaCl yang kemudian digerus campuran sampai dengan berukuran 40 sampai 50 ml. Yang kedua yaitu pembuatan indikator EBT, yaitu dengan cara campuran 200 mg EBT dan 100 gram NaCl digerus sampai ukuran sama dengan 40 sampai 50 ml. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan natrium hidroksida 1N, yaitu dengan cara 10 gram NaOH kemudian dilarutkan dalam 50 ml air suling yang kemudian dipindahkan ke dalam labu takar dengan ukuran 250 ml yang kemudian disimpan di dalam botol gelap. Yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan penyangga pH 10 plus 0,1. Cara yang pertama yaitu 16,9 gram NH4Cl dilarutkan dalam 143 ml NH4OH pekat, kemudian ditambahkan dengan 1,25 mg EDTA yang kemudian diencerkan sampai 250 dan kemudian menjadi larutan penyangga. Kemudian ada cara yang kedua yaitu 1,179 gram Na2-EDTA dihidrat dan 780 mg MgSO4 7H2O yang dilarutkan dalam 50 ml air suling, kemudian ditambahkan 16,9 gram NH4Cl dan 143 ml NH4OH pekat yang kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 250 ml kemudian diterak. Yang selanjutnya yaitu pembuatan bahan pengomplek. Yang pertama yaitu inhibitor 1 dengan cara campur contoh uji menjadi pH 6 atau lebih yang kemudian ditambahkan 250 mg NaCN dan larutan penyangga sampai pH sama dengan 10 sampai 0, pH 10 plus 0,1. Yang kemudian ada inhibitor 2 yaitu 50 gram natrium sulfida
non-anhidrat dilarutkan dalam 100 ml air suling yang kemudian disimpan dalam botol tertutup rapat. Yang selanjutnya yaitu MgEDTA dengan cara 250 mg MgEDTA yang dihomogenkan hingga larut untuk setiap 100 ml. Kemudian pembuatan larutan standar kalsium karbonat, yaitu dengan cara 10 gram CaCO3 anhidrat dilarutkan dengan asam klorida 1:1 yang kemudian ditambahkan 200 ml air suling yang kemudian didihkan. Ditambahkan beberapa tetes indikator metil merah yang kemudian ditambahkan dengan NH4OH 3N atau HCl 1:1. Kemudian dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditera sampai tanda batas. Yang kemudian larutan disimpan dalam botol gelap yang bersih dan kering. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku Na2EDTA 0,01 m dengan cara 3,723 gram Na2EDTA dihidrat yang dilarutkan dengan 100 ml air suling, kemudian dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 1000 ml, kemudian ditera sampai tanda batas. Kemudian larutan juga disimpan di dalam botol gelap yang bersih dan kering. Selanjutnya yaitu standarisasi larutan baku Na2EDTA 0,01 m. Di sini disediakan buret yang kemudian diisi dengan larutan Na2EDTA 0,01 m. Kemudian dibilas pipet volume dengan 10 ml larutan CaCO3 0,01 m yang kemudian dipipet 10 ml larutan standar CaCO3 0,01 m yang kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ada penambahan 40 ml air suling dan 1 ml larutan penyangga pH 10 plus 0,1 dan seujung spatula 30-50 mg indikator EBT. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 m. Yang selanjutnya yaitu ada persiapan contoh uji yang di sini tersedia 50 ml contoh uji air, kemudian diencerkan dan dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml. Untuk penghilangan gangguan sendiri yaitu inhibitor yang ditambahkan apabila terdapat pengganggu. Untuk penentuan kesadaran total yaitu 20 ml contoh uji di sini dilakukan duplok, kemudian diencerkan sampai 50 ml, kemudian ditambahkan 1-2 ml larutan penyangga dan indikator EBT yang kemudian dititrasi dengan larutan baku Na2EDTA 0,01 m. Untuk yang terakhir sendiri yaitu untuk penentuan persen temu balik atau persen recovery yaitu dengan prosedur 15 ml contoh uji ditambahkan 10 ml larutan standar kalsium karbonat 0,01 m yang kemudian diencerkan dengan air suling sampai 50 ml. Untuk data pengamatan yang pertama ada data standarisasi larutan standar EDTA, yaitu adalah volume CaCO3 10 ml untuk volumenya NaEDTA 10,50 dan 10,55 ml dengan perubahan warna merah keunguan menjadi biru. Untuk data yang kedua ada data kesadaran total untuk volume sampelnya sebesar 25 ml untuk volume Na2EDTA sebesar 2,01 dan 2,05. Untuk perubahan warnanya ada merah keunguan menjadi biru. Data yang ketiga ada data penentuan kalsium. Untuk volume contoh ujinya 25 ml untuk volume Na2EDTA-nya 0,81 dan 0,78. Dengan perubahan warna merah keunguan menjadi biru. Untuk data persen recovery untuk volume contoh ujinya adalah 15 ml. Untuk volume titrasi yang diperoleh adalah 10,16 dan 10,14. Untuk perubahan warna yang terjadi adalah merah keunguan menjadi biru. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, standarisasi larutan Na2EDTA 0,01 molar yang diketahui volume kalsium karbonat yang digunakan yaitu 10 ml dan volume rata-rata titrasinya yaitu 10,52 ml. Dengan reaksi antara kalsium karbonat dengan natrium EDTA yaitu
menghasilkan kalsium EDTA dengan natrium karbonat. Dan pada titik kesetaraan yaitu diketahui mol EDTA sama dengan mol kalsium karbonat, sehingga M kalsium karbonat dikali V kalsium karbonat sama dengan M EDTA dikali V EDTA, dan M EDTA didapatkan 0,0095 molar. Dan berdasarkan hasil tersebut, hasilnya yaitu mendekati dengan larutan standar yang digunakan, yaitu Na2-EDTA 0,01 molar, sehingga hasilnya dikatakan baik. Untuk selanjutnya, yaitu untuk penentuan kesadaran air. Untuk penentuan kesadaran air ini dengan volume Na2-EDTA yang pertama, yaitu 2,01 mili, dan volume Na2-EDTA yang kedua 2,05 mili, dengan rumus dari kesadaran total yaitu 1000 bagi volume sampel dikali volume Na2-EDTA dikali M Na2-EDTA dikali 100, didapatkan kesadaran total yang pertama hasilnya 76,38 mg per liter, dan kesadaran total yang kedua hasilnya 77,9 mg per liter, dan rata-rata dari kedua hasil tersebut yaitu 77,14 mg per liter. Dan selanjutnya yaitu penentuan kadar kalsium. Untuk volume Na2-EDTA yang pertama yaitu 0,81 mili, dan volume Na2-EDTA yang kedua yaitu 0,78 mili, dan kadar kalsium rumusnya yaitu 1000 dibagi volume sampel dikali volume Na2-EDTA dikali M Na2-EDTA dikali 40, dan kadar kalsium yang didapatkan yang pertama hasilnya 12,312 mg per liter, dan kadar kalsium yang kedua hasilnya 11,856 mg per liter, dan rata-rata dari kedua hasil tersebut yaitu 12,084 mg per liter. Untuk selanjutnya yaitu penentuan kadar magnesium. Kadar magnesium ini rumusnya 1000 dibagi volume sampel dikali volume Na2-EDTA yang pertama dikurangi volume Na2-EDTA yang kedua dikali M Na2-EDTA dikali 24,3, dan kadar magnesium yang pertama dihasilkan 11,0808 mg per liter, dan kadar kalsium yang kedua dihasilkan 11,7272 mg per liter, dan rata-rata dari kadar magnesium tersebut 11,404 mg per liter. Untuk selanjutnya yaitu penentuan persen recovery. Persen recovery rumusnya A min B per C atau C target, dengan diketahui A1-nya yaitu 643,46 mg per liter, A2-nya 642,2 mg per liter, dan B1 76,38 mg per liter, dan B2 77,9 mg per liter. Dan C target yang didapat yaitu 200 mg per liter, dan recovery yang pertama 283,54%, dan recovery yang kedua 282,84%, dan rata-ratanya 283,19%. Dari hasil yang didapat, hasil persen recovery atau temu balik ini yaitu tidak baik karena tidak memenuhi syarat keberterimaan, yang dimana syarat keberterimaan persen recovery itu yaitu memasuki rentang antara 85 sampai 115%, sehingga hasilnya tidak baik atau tidak memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya yaitu penentuan persen RPD atau presisi. Persen RPD yang kesadaran total dengan rumusnya yaitu hasil pengukuran 1 dikurangi hasil pengukuran kedua dibagi dengan rata-rata hasil pengukuran, yaitu didapatkan 1,97%, dan kadar kalsium persen RPD kadar kalsiumnya didapatkan 3,77%. Dari hasil persen RPD ini hasilnya baik yang kesadaran total karena kurang dari
10%. Dan untuk persen RPD kadar kalsium juga hasilnya baik karena memenuhi syarat keberterimaan yaitu kurang dari 10%, yang dimana diketahui presisi atau persen RPD yang baik yaitu hasilnya kurang dari 10%. Sedangkan kalau misalnya presisi yang dicari yaitu persen RSD atau sampel yang dicari yaitu lebih dari 2 yang diukur, sehingga itu menggunakan RSD dan kurang dari 2%. Karena ini hanya 2 sampel, sehingga memakai persen RPD dan hasilnya baik semua dan memenuhi syarat keberterimaan. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama itu mahasiswa dapat melakukan kesadaran air secara titrimetri dengan melakukan titrasi terhadap pengujian standarisasi larutan baku Na2-DTA, penentuan kesadaran air, penentuan kalsium, penentuan magnesium, serta terhadap pengujian spike. Dengan hasil pengamatan yaitu terjadinya perubahan warna menjadi merah keunguan atau biru terhadap semua perlakuan yang telah dilakukan pada keempat pengujian di atas. Yang selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama itu hasil standarisasi didapatkan hasil molaritas DTA sebesar 0,0095 molar, yaitu selanjutnya itu penentuan kesadaran air pada sampel pertama sebesar 76,38 mg CaCO3 per liter dan pada sampel kedua sebesar 77,9 mg CaCO3 per liter dengan rata-rata kesadaran air sebesar 77,14 mg CaCO3 per liter. Selanjutnya itu penentuan kalsium pada sampel pertama yaitu didapatkan hasil sebesar 12,312 mg CaCO3 per liter dan pada sampel kedua sebesar 11,856 mg CaCO3 per liter dengan rata-rata kadar kalsium sebesar 12,084 mg CaCO3 per liter. Selanjutnya itu penentuan kadar magnesium pada sampel pertama sebesar 11,0808 mg per liter dan pada sampel kedua sebesar 11,7272 mg per liter dengan rata-rata kadar magnesium sebesar 11,404 mg per liter. Selanjutnya yaitu penentuan persen recovery pada sampel pertama sebesar 2,54% dan sampel kedua 282,84% dengan rata-rata sebesar 282,84% dibandingkan dengan syarat keberterimaan yaitu sebesar 85-115%, maka hasil yang didapatkan sangat jauh dari syarat keberterimaan. Selanjutnya yaitu persen RPD sebesar 3,14%, maka dibandingkan dengan syarat keberterimaan persen RPD yaitu sebesar 10%, maka hasil yang didapatkan masuk dalam syarat keberterimaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.